Yesus, Raja mulia. Kau memanggilku sahabatmu, Bapa Allah yang kudus. Kau angkatku anakmu, tak kau pandang hina masa lalu hidupku, namun kau rahmat-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Dan kami boleh bangun pagi hari ini itu mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara Allah mengerti, Allah peduli, segala satu pun kan terjadi, sebab Engkau Allah yang peduli. Amin. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku. kami ini orang luar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang paling mengerti isi hati Anda. Namanya adalah Allah Bapa. Ketika putranya yang tunggal, Yesus Kristus, disalibkan di Bukit Golgota. Yesus disalibkan umur 33,5 tahun, Bapak Ibu Saudara. Saya juga, beliau sudah ada di dalam hadirat-Mu, di tempat di mana Engkau berada. Dan firman ini buat kami yang masih hidup di dunia ini lebih lagi berkenan kepadamu, dan firman-Mu akan mengubah. Berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lalu Elvis menjawab dengan sangat tegas dan lantang, kalau aku punya semua yang aku mau, semua yang aku inginkan, maka aku akan bahagia. Katanya begitu, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian terjadilah itu. Kita tahu sejarahnya, dia jadi orang terkenal, lagu-lagunya mendunia, ya. Dan kemudian dia diwawancara lagi oleh wartawan yang sama. Wartawan yang sama wawancara dia dan berkata, Elvis, masih ingat gak kamu sama aku? Apakah kamu sudah bahagia? Karena dia sudah punya semuanya, punya semua penghargaan musik, dia punya semua fansnya, punya semua hartanya melimpah, gak kekurangan apapun dia. Semua itu ada di dia, harta, tahta, wanita ada semua di dia. Tetapi Anda tahu, Elvis menjawab wartawan itu, dia berkata, dalam bahasa Inggris dia bilang, my life is a living hell. Dia bilang, hidupku kayak di neraka. Dia bilang begitu. Damai sejahtera itu ada di mana? Ada sebuah lagu pujian lama, mungkin Anda tahu lagu ini. Lagunya bilang kayak gini, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tidaklah hilang, tetapi damainya Tuhan tak pernah pergi. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, biar damai ini, seperti kita Filipi berkata, memelihara hati dan pikiran kita, melampaui segala yang kita anggap ideal. Damai itu ada di hati. Rombongan menjagai setiap mobil yang kami tumpangi sampai ke tempat pemakaman dengan selamat, dengan rasa apapun, hadiratmu tetap nyata di sana. Terima kasih ya Bapak, dan hari kami berdoa oleh otoritas yang Engkau telah berikan kepada gerejamu dan lewat hamba-Mu. Kami berangkatkan peti ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bahwa Yesus menyertai perjalanan kita dari Surabaya menuju ke tempat pemakaman di Bojonegoro, dan kemudian Tuhan Yesus menyertai juga bagi keluarga yang kembali lagi ke Surabaya, bahkan mungkin besok ada yang perjalanan ke tempat masing-masing, di luar kota, di luar pulau. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja dari kami. Kami minta maaf jika kami keluarga ada kata-kata, ada tindakan kami yang mungkin kurang berkenan, atau penyambutan kami sebagai keluarga kurang berkenan. Kami minta maaf. Begitu saja sambutan dari kami. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Puji Tuhan, bersimpati dan dukung dalam doa dalam perjalanan nanti ke tempat Bojonegoro dengan selamat. Dan akhir kata, kepisahan ini adalah sementara seperti yang tadi dikatakan, karena suatu saat kita akan juga menyusul beliau, almarhum Bapak Yohanes Ari Sutarto. Karena hidup di dunia ini tidak kekal, tapi sementara. Oleh karenanya, semangat mengiring Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Akhir kata, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada pihak vendor dan bentuk berangkatan. Mungkin sebentar lagi kita akan foto keluarga terlebih dahulu ya, sebelum mempersiapkan untuk